Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, kita dari kelompok 2 akan sedikit mempresentasikan perihal inovasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, yang pertama kali kita akan jelaskan adalah pengertian inovasi pembelajaran. Di sini sebelum kita menuju ke inovasi pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu pembelajaran, apa itu inovasi. Nah, pembelajaran sendiri merupakan kegiatan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh seorang guru agar peserta didik dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik. Atau dengan kata lain, pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan kegiatan belajar materi tertentu yang kondusif untuk mencapai tujuan. Nah, dengan demikian, pembelajaran yang inovatif adalah kegiatan mengajar yang dilakukan secara maksimal oleh seorang guru agar peserta didik yang ia ajari pelajaran dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik, sehingga kondusif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sedangkan inovasi sendiri atau inovatif itu banyak dimaknai dengan gagasan baru atau banyak juga yang memaknai sebagai pembaharuan. Nah, ketika kita sudah tahu apa itu pembelajaran, apa itu inovasi, ketika kita gabungkan, kita dapat simpulkan bahwa inovasi pembelajaran adalah pembelajaran yang didesain oleh seorang guru atas dasar dorongan gagasan baru untuk melakukan langkah-langkah dalam menguasai pembelajaran, entah itu dengan metode ataupun teknik yang baru, sehingga memperoleh kemajuan belajar. Jadi inovasi dalam pembelajaran itu sangat penting, karena ketika seorang murid itu bosan atau jenuh di dalam kelas, maka dia itu akan sulit untuk menyerap pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan tentang konsep inovasi. Nah, konsep inovasi secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin innovatio yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya itu adalah innovo yang memiliki arti memperbarui dan mengubah. Nah, dalam bahasa Indonesia sendiri, inovasi itu terkadang dipakai untuk menyatakan penemuan. Tetapi inovasi juga diartikan pengembangan dari sesuatu yang belum berkembang. Begitu. Nah, kata innovation, discovery, dan invention itu mengandung arti ditemukannya sesuatu yang baru. Nah, dari definisi di atas, menurut para ahli itu tidak ada perbedaan yang mendasar tentang pengertian inovasi antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu dapat diambil benang merah atau dapat kita simpulkan bahwa inovasi adalah suatu ide atau hal-hal yang praktis, metode, cara, atau barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang dasar dan tujuan inovasi dalam pembelajaran PAI. Dasarnya, pada hakikatnya yang menjadi dasar dari tujuan inovasi dalam pembelajaran PAI adalah mengacu pada inovasi pendidikan sendiri, karena pembelajaran merupakan suatu komponen dari pendidikan itu sendiri. Maka salah satu permasalahan serius yang dihadapi dunia pendidikan sekarang adalah rendahnya kualitas pembelajaran termasuk pembelajaran PAI. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena proses pembelajaran pendidikan agama Islam yang terjadi pada saat ini itu kerap sekali bersifat seadanya. Rutinitas, formalitas, kering, kaku, dan kurang makna gitu. Jadi informasi materi pembelajaran yang diperoleh dari guru lebih banyak mengandalkan indera pendengaran. Kalau atau biasa kita sebut dengan metodenya itu ceramah gitu. Jadi guru menjelaskan, murid mendengarkan. Nah, dalam situasi seperti ini,
indera lain yang dimiliki oleh peserta didik tidak dapat difungsikan secara optimal. Jadi peserta didik akan memahami pembelajaran hanya sebagai materi hafalan. Nah, kejenuhan ini pasti akan muncul dari peserta didik. Nah, indikator dari turunnya prestasi belajar itu dapat diketahui dari analisis materi soal, daya serap, rata-rata nilai, ulangan harian, atau ulangan blok dari waktu ke waktu. Nah, dan dari yang kita lakukan indikator penilaian itu terbukti bahwa seorang siswi itu biasanya, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, itu akan memahami bahwa pelajaran itu hanya materi hafalan. Nah, tujuannya dari pembaharuan pendidikan atau inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi atau relevansi kualitas dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik yang sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan tenaga sumber, uang, alat, dan waktu yang sekecil-kecilnya. Pembaruan di sini bukan berarti bahwa sistem pendidikan yang perlu diperbarui, bukan. Atau sistem itu sama sekali tidak dapat dipergunakan lagi, bukan seperti itu. Akan tetapi hanya butuh untuk merubah atau memperbaiki yang dirasa kurang efektif menurut ukuran zaman. Sebab kalau tidak ada pembaruan dalam sistem pendidikan akan tertinggal oleh zaman. Dan kita kan biasanya menggunakan prinsip mempertahankan yang lama selama masih layak dan mengambil yang baru yang lebih layak. Nah, mengacu dari pembaruan pendidikan di atas, maka upaya tujuan dari inovasi pembelajaran PAI di sini adalah agar dapat mengembangkan perencanaan pembelajaran pendidikan agama itu. Di antaranya memilih dan menetapkan metode agar pembelajaran pendidikan itu bisa optimal untuk mencapai hasil pembelajaran yang maksimal. Nah, yang berikutnya kita jelaskan adalah tentang metode pembelajaran agama. Inovasi metode pembelajaran agama. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu metode. Nah, metode sendiri berasal dari bahasa Latin meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau ke atau cara ke. Dalam bahasa Arab itu Dalam bahasa Arab itu hanya disebut dengan torikoh yang artinya adalah jalan, cara, sistem, atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi metode adalah teknik atau alat yang merupakan bagian dari perangkat dan cara di dalam pelaksanaan suatu proses belajar mengajar. Dari penjelasan ini dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa metode pembelajaran itu berkaitan dengan cara bagaimana kehidupan proses belajar mengajar itu harus dilakukan. Nah, dalam hal ini metode mengajar itu akan terwujud dalam serangkaian operasional guru dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, tentunya harus dipahami bahwa serangkaian tindakan guru tersebut tetap berada pada lingkungan metode yang digunakan dan harus sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Saya punya metode akan melaksanakan pembelajaran seperti ini, maka yang harus dilakukan dalam pembelajaran ya metode yang ditetapkan. Begitu. Nah, sedangkan pembelajaran merupakan suatu upaya guru untuk mengorganisasi lingkungan untuk mencapai kondisi belajar anak didik. Di sini dapat kita simpulkan bahwa inovasi metode pembelajaran pendidikan agama adalah kegiatan guru agama Islam dalam proses belajar mengajar keagamaan yang dapat memberikan kemudahan atau menyediakan fasilitas anak didik menuju tujuan, karena pendidikan akan selalu mengalami pembaruan dalam meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri, bisa dengan melalui kurikulum supaya
sebagai upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Maka metode dan strategi pembelajaran itu sangat penting, sangat-sangat penting. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kiranya itu pemerintah sudah senantiasa berupaya ya, baik secara konvensional maupun inovatif. Nah, upaya yang sedang dilakukan tersebut dapat kita gambarkan seperti kurikulum KTSP, atau kalau sekarang itu bisa sekarang menggunakan kurikulum K13. Itu termasuk metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.